Aku terpaksa menikah dengan seorang preman setelah calon suamiku justru membatalkan pernikahan denganku dan memilih untuk menikah dengan saudaraku sendiri. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. 75 juta? Jangan bercanda Pak Latif. Suara Bu Bariyah melengking keras, sampai membuat kaca jendela kamarku bergetar. Aku yang sedari tadi duduk di tepi ranjang, hanya terdiam. Nafasku terasa berat mendengar kemarahannya. Sudah 3 kali datang ke rumah ini untuk meminta biaya pernikahan. Katanya biar dia yang mengatur semuanya, karena pestanya harus sesuai dengan keinginan pihak laki-laki. Nikah zaman sekarang itu butuh biaya miliaran, bukan recehan 75 juta. Lanjutnya, anak saya Aji itu sebentar lagi jadi kades. Suami saya mantan kades 3 periode. Tapi kamu cuma ngasih dana seuprit, buat sewa panggung saja masih kurang. Kelihatan nih, kalau kamu mau mempermalukan keluarga besar saya. Atau jangan-jangan kamu memang mau mencari kesempatan ya, supaya semua ditanggung oleh keluarga pihak laki-laki. Sengaja ya mau morotin anakku. Aku menggigit bibir. Kata-katanya itu benar-benar tajam, seakan menusuk jantungku. Bapak terdengar masih berusaha sabar. Bu, jangan salah paham dulu. Uang 75 juta itu bukan recehan bagi saya, Bu. Itu hasil saya menggadaikan sawah. Niat saya ingin membantu meringankan biaya pesta. Saya kira yang penting akadnya, Bu. Akad? Bu Bariyah tertawa mengejek. Astagfirullah, nikahan itu bukan sekedar akad. Kamu itu nggak tahu diri banget ya Pak Latif. Nggak ngerti adat istiadat. Kita ini orang Jawa loh. Ada segala tetek bengek yang harus dijalani. Sontaknya. Kamu cuma petani biasa, taunya nikahan sederhana. Kalau aku maaf aja, aku nggak bisa. Apalagi anakku, Aji Wijaksono Hadikusumaningrat. Ini keturunan Raden, keturunan priayi. Masa iya nikahannya cuma akad saja? Nama panjang itu dilafalkan dengan penuh kebanggaan. Aku meremas spray di pangkuanku. Bu, saya mengerti. Bapak mulai bicara lagi dengan nada pelan. Ah, sudahlah. Saya sudah capek debat sama kamu. Potong Bu Bariyah. Kamu dengar baik-baik ya. Kalau mau jadi besan saya, minimal kamu harus punya 0,5 miliar. 500 juta. Kalau tidak, anggap saja pernikahan ini batal. Dadaku seperti ditusuk-tusuk. Wanita itu mau memeras bapakku. Dari mana bapak bisa mendapatkan uang sebesar itu? Sawah yang digadaikan saja hanya bisa dapat 75 juta. Itu pun aku tahu betul. Bapak susah payah menawarkan sawahnya berminggu-minggu. Lagi pula, biasanya keluarga perempuan yang diberikan biaya oleh keluarga laki-laki. Lah ini kok malah kebalik? Bapak terdiam. Aku bisa membayangkan wajahnya yang menunduk, mencoba menahan malu. Hatiku hancur. Aku tidak bisa lagi diam di kamar. Aku bangkit, membuka pintu, dan berjalan ke ruang tamu. Tatapanku langsung bertemu dengan mata Bu Bariyah yang menyala penuh amarah. Sementara Bapak kaget melihatku keluar. Ibu, cukup ya. Suaraku tegas, meskipun gemetar. Jangan memaksakan keinginan ibu pada bapak saya. Kalau memang pesta mewah harus ada uang 0,5 miliar, lebih baik saya dan Mas Aji menikah sederhana saja. Tidak usah mewah-mewah. Tidak usah pesta besar. Yang penting sah di mata agama dan di negara. Bu Bariyah menatapku tajam, seakan ingin menelanjangiku dengan tatapannya.
Lalu ia tertawa sinis. Hahaha, kamu itu lucu sekali ya, Maulidah. Nikah sederhana? Kamu itu calon istri anak pejabat. Nama besar keluargaku tidak boleh tercoreng hanya karena kamu dan bapakmu itu yang miskin. Tamu undangan saja 2.000 orang. Ada pejabat, kolega suami saya, rakyat desa. Kamu kira semuanya bisa ditampung dengan pesta sederhana? Ya ampun Maulidah, kamu itu benar-benar tidak tahu diri ya. Aku menelan ludah. Kata-katanya menusuk hatiku lagi, tapi aku tidak bisa diam. Kalau memang pesta besar membuat keluarga saya dihina seperti ini, lebih baik pernikahannya dibatalkan saja. Bagus, bentak Bu Bariah. Batalkan saja. Dari awal saya memang tidak setuju anakku menikah denganmu. Kamu itu hanya akan menjadi beban. Kamu pikir dengan wajah cantikmu itu, kamu bisa sederajat sama keluargaku? Jangan mimpi kamu. Kamu lahir dari keluarga miskin dan akan tetap menjadi miskin. Jangan berhayal bisa sejajar dengan keluarga priayi seperti saya. Bapak menoleh kepadaku. Wajahnya penuh rasa bersalah. Dok, jangan bicara seperti itu. Pernikahan kalian tidak boleh batal. Undangan sudah tersebar. Lagi pula Bapak sangat ingin melihatmu menikah, Dok. Matanya berkaca-kaca. Hatiku teriris. Bapak menatap Bu Bariah dengan wajah senduh. Bu, tolong jangan batalkan pernikahan ini. Biar saya usahakan. Insya Allah, saya akan secepatnya membawa uang 500 juta itu untuk biaya pernikahan anak kita, Bu. Tidak usah. Pernikahan ini tetap batal. Saya tidak akan membiarkan anak saya menikahi gadis miskin seperti anakmu. Ujar wanita tua itu dengan ketus. Ia melangkah pergi dengan langkah terhentak. Aroma parfum mahalnya masih tertinggal di ruangan ini. Menusuk hidungku. Aku berdiri kaku, sementara Bapak jatuh terduduk di kursi. Wajahnya pucat. Dok, suara Bapak bergetar. Bapak hanya ingin melihatmu menikah. Bapak ingin menjadi walimu, Dok. Tolong jangan biarkan pernikahan ini batal. Bicaralah dengan Nak Aji. Pinta Bapak. Air matanya menetes. Aku berdiri di depan rumah mewah itu, menatap halaman yang ramai dipenuhi dengan ibu-ibu pengajian dengan kerudung putih. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah. Aku sedikit tertegun. Ada acara apa ini? Bapak memaksaku ke sini. Katanya aku harus bicara baik-baik dengan Mas Aji, calon suamiku. Kalau bukan karena Bapak, aku malas sebenarnya. Saat aku melangkah masuk, beberapa ibu pengajian menoleh. Tatapan mereka penuh dengan tanda tanya. Sebagian malah saling berbisik. Salah seorang bernama Bu Irma menghampiriku. Loh, Maulidah, kok kamu ada di sini? Alisnya terangkat. Aku hanya tersenyum kikuk. Iya, Bu. Memangnya ada acara apa ya, Bu? Dia tertawa kecil. Ya ini, syukuran menjelang pernikahanmu sama Aji, supaya lancar semua acaranya. Hatiku seketika menghangat, senyumku merekah. Benarkah itu? Mas Aji pasti memperjuangkanku. Tidak mungkin pernikahanku dibatalkan begitu saja. Aku bergegas untuk masuk, tapi saat aku lihat sosok Mas Aji berdiri, wajahnya justru terlihat panik. Matanya melebar begitu melihatku, seolah aku ini adalah tamu yang paling tidak diharapkan datang. Maulidah? Suaranya tercekat. Aku tersenyum mendekatinya. Kamu ngapain di sini? Tanyanya dengan mimik wajah panik. Mas, aku ingin bicara masalah pernikahan kita. Jawabku sambil menatap lagi ke rumah mewahnya yang penuh dengan ibu-ibu pengajian. Kamu sudah mengadakan pengajian untuk pernikahan kita kan, Mas?
Tanyaku dengan wajah bahagia. Bu, bukan. Eh, anu, eh, lebih baik kamu pulang saja. Nanti saja dibicarakannya. Aku lagi sibuk. Ibu sudah cerita semuanya kepadaku. Terus bagaimana, Mas? Ya mau gimana lagi? Pernikahan kita tetap batal. Ibu bilang kamu tidak sopan sama ibu. Kamu sudah keterlaluan, Maulida, ujarnya, menatapku dengan penuh amarah. Aku seketika terhenyak. Tubuhku dia membeku. Bagaimana semua itu dibatalkan? Kupikir itu hanyalah gertakan dan kemarahan calon ibu mertuaku saja. Keterlaluan bagaimana, Mas? Tanyaku, berusaha untuk tenang. Yang keterlaluan itu ibumu, Mas. Dia minta biaya nikahan kita sampai 500 juta. Kamu pikir bapakku semudah itu mendapatkan uang segitu banyaknya? Ya sudah kalau begitu. Batalkan saja pernikahan kita. Mungkin kita memang gak jodoh. Jadi hubungan kita cukup sampai di sini. Padahal uang segitu itu sangat sedikit. Pernikahan kita kan sekali seumur hidup. Masa cuma acara akad saja? Ujarnya santai. Aku menarik nafas panjang. Rasanya sesak sekali dadaku ini. Tapi aku paksakan diriku untuk tersenyum tipis. Meskipun bibirku gemetar. Oh, begitu ya? Ya sudah. Gak apa-apa, Mas. Kalau memang kamu tidak ingin melanjutkan hubungan kita. Jawabku lirih. Aku melihat wajah Mas Aji langsung kaget. Seakan tidak percaya aku bisa ngomong setenang itu. Matanya membelalak sebentar. Lalu alisnya berkerut. Mungkin dia pikir aku akan menangis meraung-raung. Atau paling tidak, aku memohon-mohon supaya pernikahan kita tetap jalan. Tapi aku memilih untuk diam, menahan semua rasa yang menyesakan di dadaku ini. Padahal di dalam hatiku, aku ingin sekali teriak. Ingin aku jambak mulutnya. Semudah itu dia bilang batal. Tapi aku tahan. Aku cuma menunduk, memegangi jemari tanganku sendiri yang dingin. Kamu gak nyesel kehilangan aku? Tanya Mas Aji lagi. Suaranya agak pelan. Mungkin masih tidak percaya mendengar jawabanku. Aku mendongak sebentar, menatap matanya yang gelisah. Yang aku sesali kenapa kamu tidak melihat keadaan keluargaku, Mas? Kita sudah pacaran selama bertahun-tahun. Jawabku, padahal nikah sederhana lebih bagus. Yang penting kita sah menjadi suami istri. Kita langgeng, kita bahagia. Aku melihat Mas Aji menelan ludah. Jelas kecewa sama sikapku. Kamu dan bapakmu itu sama saja. Aku jadi nyesel bertahun-tahun pacaran sama kamu. Ya sudahlah, mendingan kamu pulang. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mas Aji menyeringai dan pergi meninggalkanku begitu saja. Aku langsung geram mendengar perkataannya. Tunggu kamu, Mas, sentakku nyalang. Darahku rasanya mendidih seketika. Dia menghentikan langkahnya, menoleh setengah badan dengan wajah menyeringai puas. Dia mungkin berpikir kalau aku akan mengiba dan berlutut di hadapannya. Kamu pikir aku rugi kehilangan kamu? Justru kamu yang rugi karena kehilangan perempuan yang paling sabar, paling tulus, dan paling setia sama kamu, Mas. Aku sudah bertahun-tahun bertahan sama sikap ibumu yang memperlakukan aku layaknya pembantu. Aku tahan semua omongan keluargamu yang merendahkan aku. Aku percaya sama janji-janji manismu, Mas. Tapi hari ini, aku sadar ternyata aku cuma buang-buang waktu untuk laki-laki lemah sepertimu. Wajahnya seketika berubah. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Matanya berkedip cepat, seakan-akan tidak percaya aku berani bicara seperti itu. Aku melangkah mendekatinya, menatap matanya lurus. Kamu selalu bangga sama nama besar keluargamu, selalu bersembunyi di balik gelar kades dan priayi. Tapi kamu tidak pernah punya keberanian untuk memperjuangkan perempuan yang kamu bilang kamu cintai. Kamu bukan calon pemimpin, Mas.
Kamu itu cuma anak manja yang selalu bersembunyi di balik ketiak ibumu. Beberapa ibu-ibu pengajian mulai saling berbisik. Aku tidak peduli, aku ingin semua orang mendengar. Hari ini aku tidak kehilangan apapun, Mas. Justru aku lega, karena aku tidak jadi masuk ke dalam keluarga yang hanya bisa mengukur harga diri dengan uang, dengan pesta mewah, dan dengan status sosial. Permisi. Aku menarik nafas panjang, lalu tersenyum tipis. Sombong sekali kamu, Maulida. Asal kamu tahu saja ya, aku sudah dapat perempuan yang cocok menjadi pendampingku. Ujarnya Jumawah. Aku hanya tersenyum miring. Selamat ya Mas Aji. Semoga perempuan barumu itu kuat menghadapi sifatmu yang sebenarnya. Aku doakan kalian bahagia dan semoga calon istrimu itu bisa bertahan menjadi boneka ibumu. Aku berbalik, melangkah pergi dengan kepala tegak. Di belakang, aku bisa merasakan tatapan Mas Aji yang terbakar, antara malu, marah, dan tidak rela. Tapi aku tidak menoleh lagi. Baru beberapa meter aku jalan, mataku terasa panas. Aku tahan. Aku tidak mau terlihat sedih di depan orang lain. Tapi begitu sampai di jalan kecil yang sepi, air mataku tidak bisa lagi kubendung. Mengalir dengan derasnya, menetes sampai ke bibirku yang pahit. Aku hapus cepat-cepat, tapi semakin aku usap, semakin deras saja. Ya Allah, apa aku ini memang tidak pantas untuk bahagia? Batinku lirih. Bayangan Bapak langsung muncul di kepalaku. Wajahnya semalam penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan harapan. Matanya berkaca-kaca saat bilang dia ingin menjadi waliku. Aku tahu betul, Bapak sudah berusaha sekuat tenaga, menggadaikan sawahnya, menahan malu di depan Bubariyah, demi aku, dan sekarang semuanya hancur. Dengan langkah gontai, aku mulai berjalan pulang. Sampai di depan rumah, aku berhenti. Aku belum siap melihat ekspresi wajah Bapak kalau tahu kenyataan ini. Akhirnya aku masuk perlahan. Senyum yang kupaksakan terasa hambar. Bapak menoleh sebentar. Duk, gimana tadi? Kamu ketemu sama Nak Aji? Tanyanya dengan penuh harapan. Aku tercekat, rasanya ingin langsung nangis di pelukannya, tapi aku tahan. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba untuk tenang. Sudah, Pak, tapi maaf ya, dia membatalkan pernikahan kami, Pak. Bapak tersenyum pahit. Maaf ya, Nduk, semua ini gara-gara Bapak, tapi kamu harus tetap menikah. Undangan sudah tersebar, Nduk. Sore ini aku ke rumah Bule Ijah, adiknya Bapak. Aku tenteng 2 kotak besar berisi kue basah pesanannya. Rumahnya besar, dengan pilar-pilar yang besar. Aku sempat heran, kok rame sekali? Jadi ingat kemarin pengajiannya di rumah Mas Aji. Sama persis keadaannya. Bahkan ibu-ibu pengajian yang hadir juga ternyata sama. Loh, ada acara apa, Bule? Tanyaku begitu aku masuk ke halaman. Bule Ijah menoleh. Wajahnya langsung merekah dengan senyum yang terlalu lebar. Maulida, kue-kue pesanan Bule sudah jadi ya? Wah, pintar sekali kamu itu. Pas banget buat acara pengajian ini. Aku mengerutkan kening. Pengajian? Bukannya Bule bilang untuk yasinan bulanan? Bule terkekeh. Ah, sama saja toh. Sekalian pengajian menjelang pernikahannya Kartika. Tanggal 2 September, anak kebanggaan akan melepas masa lajangnya. Kamu belum tahu ya? Aduh, maaf ya. Bule sampai kelupaan. Tapi jangan lupa ya kamu datang sama suamimu. Itu pun kalau kamu jadi menikah. Ia menutup mulut dengan tangannya. Tertawa cekikikan. Jelas dia menyindirku.
Kalau tidak, kamu datang saja sama bapakmu. Aku tersenyum kaku. Dada ini terasa ditusuk, tapi aku menahannya. Iya, Bule. Insya Allah aku datang. Belum sempat aku bicara lebih jauh, seseorang muncul dari balik pintu dengan langkah anggun. Kartika, sepupuku itu tampil menawan dengan kaftan putih yang berkilauan dan rias wajah yang tipis. Kerudungnya disampirkan di bahu. Ada Maulida, serunya. Kami berpelukan, cipika-cipiki. Bibirnya tersenyum, tapi matanya menyapu wajahku dengan senyum miring. Ya ampun, lama banget ya kita nggak ketemu. Iya, sejak kamu kerja di bank, kita jarang ketemu, Kartika. Jawabku. Selamat ya, aku baru tahu kalau kamu mau menikah. Kartika terkikik. Sengaja aku nggak kasih tahu, takutnya kamu malah syok. Hehehe. Aku menatapnya heran. Syok kenapa? Sama siapa sih nikahnya? Apa sama bosmu itu? Dia malah tertawa lebih keras. Suaranya dibuat-buat. Ya ampun Maulida, kamu sudah kenal kok sama orangnya. Aku sendiri nggak nyangka loh, ternyata dari dulu cintanya buat aku. Bukan untuk... Ups, sorry. Pokoknya kamu lihat saja nanti. Kalimatnya menggantung. Aku berusaha tetap tenang, meskipun rasa curiga menyelinap. Kartika lalu meraih tanganku, menepuk-nepuk dengan pelan. Daripada kamu bengong, kamu ke dapur saja, Gih. Bantuin yang lain nyiapin hidangan. Nanti aku kasih duit deh. Lumayan kan untuk membeli skincare? Senyumnya menusuk. Kalimatnya itu sangat merendahkan, tapi aku tidak kuasa menolak. Toh dia juga saudara sepupuku. Tak lama, Bule ikut menimpali. Iya Maulida, kamu bantu-bantu di dapur saja. Nanti kalau ada sisa makanan, biar kamu bawa untuk bapakmu. Hatiku bagaikan ditusuk duri mendengar ucapannya. Aku ingin membalas ucapannya, namun suara ibu-ibu yang mulai mengaji mengurungkan niatku. Pengajian telah dimulai. Aku ikut duduk di barisan belakang, membaca doa bersama. Namun beberapa kali aku merasakan tatapan tajam dan bisikan. Itu loh si Maulida, yang pernikahannya batal. Kasian ya si Aji, malah memilihnya. Ada yang terkekeh pelan. Ada pula yang menutup mulutnya sambil melirik ke arahku. Aku pura-pura tidak peduli, meskipun hatiku terasa perih. Setelah acara selesai, aku bantu-bantu mereka ala kadarnya. Saat aku pamit pulang, aku justru disuruh membereskan sisa-sisa hidangan. Maulida, cuciin tuh piring-piringnya. Kamu kan luwes tangannya, ujar Bule dengan santai. Aku menghela nafas panjang. Kali ini aku menegakkan kepalaku. Maaf Bule, aku juga sibuk. Aku harus menyiapkan kue untuk pesanan besok. Dan lagi, aku juga harus menyiapkan pernikahanku sendiri. Bule menoleh dengan wajah mengejek. Pernikahan? Kamu itu sok banget sih. Semua orang juga tahu kali, pernikahanmu sama Aji itu batal. Kamu mau nikah sama siapa? Sama Tuyul. Hahaha. Tawa mereka pecah. Aku menatap mereka dengan tajam, lalu tersenyum miring. Tenang saja, Bule. Laki-laki di dunia ini masih banyak kok, yang tulus dan berani memperjuangkanku. Bukan hanya Aji. Jadi kalau Aji pergi, ada seseorang yang akan menikahiku. Mulut Bule sudah menganga ingin membalas ucapanku. Tapi aku segera pamit. Dengan langkah mantap, aku berjalan ke teras. Namun langkahku terhenti. Di sana, tepat di bawah pohon mangga yang teduh, kulihat sosok yang sangat aku kenal. Mas Aji. Dia duduk santai. Wajahnya cerah. Bibirnya melengkung senyum yang mesra. Kepada Kartika yang duduk di sampingnya. Darahku seketika berdesir. Aku merasa seluruh tubuhku membeku.
Mas Aji, laki-laki yang baru kemarin membatalkan pernikahannya denganku, kini duduk manis bersama sepupuku. Maulida, kebetulan sekali. Suara Kartika memecahkan udara. Dia berdiri, wajahnya berseri-seri, penuh dengan kebanggaan. Kenalin, ini calon suamiku. Kamu pasti kenal kan? Dengan santainya Kartika memperkenalkan Mas Aji kepadaku. Padahal dia sudah tahu kalau aku berpacaran dengan laki-laki itu bertahun-tahun. Aku tersenyum getir melihat mereka berdua. Bagaimana bisa? Hanya dalam sehari dia membatalkan pernikahan denganku dan memilih menikah dengan sepupuku. Apa mungkin mereka sudah lama menjalin hubungan di belakangku? Dasar brengsek! Ternyata aku dipermainkan. Rasa sesak menyeruak di dadaku. Tapi aku berusaha untuk tenang. Aku hanya tersenyum tipis. Hatiku berdarah. Tapi mataku berkilat tegas. Aku menatap Mas Aji dalam-dalam. Oh, jadi ini alasannya. Pantas saja kamu buru-buru memutuskan hubungan kita. Ucapku dengan suara rendah namun jelas. Wajah Mas Aji menegang. Matanya menghindariku. Lalu kutatap Kartika. Senyumku semakin tipis. Selamat ya. Semoga kamu betah hidup dengan laki-laki seperti ini. Semoga juga kamu kuat jadi bayang-bayangku. Aku berjalan cepat. Aku tidak mau sedih. Aku harus bersyukur tidak jadi menikah sama laki-laki brengsek seperti itu. Sampai rumah, wajah bapak terlihat sumringah membuatku keheranan. Mandi sana, calon suamimu akan datang. Hah? Maksud bapak apa ya? Suaraku hampir tercekat. Aku kira kupingku yang salah dengar. Bapak berdiri dengan tenang, menyulut rokok kretek lalu menepuk pundakku. Sudah, kamu sana mandi, Nduk. Ganti baju yang cantik. Orangnya mau datang ke sini. Aku mematung. Serius ini? Baru beberapa jam lalu jantungku diremuk Mas Aji. Sekarang bapak sudah menyiapkan penggantinya. Sudah kayak beli gorengan saja. Batal beli bakwan langsung diganti sama tempe. Ya Allah. Dengan pasrah aku masuk ke kamar mandi. Tanganku gemetar saat menyisir rambutku. Bedak tipis kutaburkan. Meski wajahku masih sembab karena menangis tadi. Ku pakai hijab seadanya. Menarik nafas panjang. Ayolah Maulida, tersenyum. Tunjukkan kalau kamu masih berkelas meskipun hatimu sedang hancur. Tak lama, suara bapak memanggilku. Duk, Duk, cepat ke sini. Aku perlahan melangkah ke ruang tamu sambil membenahi penampilanku. Saat wajahku mendongak, aku tersentak, mataku membelalak. Ya ampun, hampir saja aku pingsan. Yang duduk di kursi ruang tamu dengan santainya itu ternyata Mas Preman. Laki-laki yang mengontrak rumah kosong di belakang. Kalau nggak salah namanya Devano. Astagfirullah. Rambutku yang panjang diikat kayak samurai Jepang. Anting di kiri dan kanan. Tato naga melilit di kedua tangannya. Kaos oblong hitamnya bolong di bahu. Dan celana jin yang robek. Aku yakin sudah bertahun-tahun tidak pernah diganti. Penampilannya... Aduh, kalau aku berpapasan dengannya, aku langsung lari ke dalam rumah. Apalagi dia sering menatapku diam-diam. Dan sekarang, dia duduk di ruang tamu rumahku. Tersenyum tipis, tapi tatapannya, ya Allah, tatapan matanya itu bikin bulu kuduku merinding sekaligus. Entahlah, ada degup aneh di dadaku. Tajam. Seperti elang mengawasi mangsanya. Maulida, kamu sudah kenal kan dengan Nak Devano? Suara bapak terdengar bangga. Nah, ini dia, laki-laki gentleman yang akan menikahimu. Dia akan menggantikan Aji. Pernikahanmu seminggu lagi akan tetap berjalan. Aku refleks menoleh ke arah bapak dengan tatapan horor. Bapak, ini serius.
Bapak hanya mengangguk mantap. Pak, ikut aku sebentar. Aku menarik lengannya menuju dapur, meninggalkan Devano sendirian di ruang tamu. Bapak, suaraku keluar setengah tercekat. Apa nggak salah, Pak? Masa Maulida dinikahkan sama orang seperti dia? Tatonya saja sudah bikin aku ketakutan, Pak. Bapak malah nyengir, seakan-akan tidak ada beban. Dok, kamu jangan lihat luarnya saja. Nak Devano itu orang yang baik. Dia selalu bantu Bapak. Kalau rumah bocor, dia yang naik ke atap. Kalau listrik mati, dia yang bantuin Bapak. Dia juga tidak pernah telat bayar kontrakan. Itu tandanya tanggung jawab. Aku melotot. Bapak, bayar kontrakan itu memang kewajiban, Pak. Bukan prestasi. Bapak malah ngakak, menepuk pundakku. Sudahlah, Dok. Jangan banyak protes. Toh pernikahanmu sama Aji kan sudah batal. Kalau Bapak membiarkan kamu tidak jadi menikah, nanti orang-orang ngomong kamu macam-macam, Dok. Lagian kalau kamu sama Nak Devano, kamu pasti aman. Wajahnya saja yang garang. Apalagi tatonya. Gak ada yang berani ganggu kamu, ujar Bapak, bikin aku tertunduk lemas. Tapi menurut Bapak, walaupun wajahnya garang, gantengnya gak kalah sama Iko Uwais. Tinggi, putih, bersih. Bedanya jauh sama si Aji, yang kuntet, perutnya juga buncit, kumis lele sudah kayak si Jarwo, kartun favorit Bapak itu. Bapak tersenyum kecil, lalu kembali menghampiri Devano. Aku masih bengong kayak sapi ompong. Seenaknya Bapak ngatain Mas Aji kayak si Jarwo. Ya ampun, tapi kok Bapak tahu ya Iko Uwais segala? Aku ingin protes lagi. Aku jelas tidak mau. Lebih baik jadi jomblo 7 turunan, daripada harus menikah dengan laki-laki urakan macam dia. Tapi saat aku melihat mata Bapak, mata yang penuh dengan harap dan lelah, tiba-tiba kata itu tertelan. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Aku kembali duduk dengan kikuk di samping Bapak. Devano duduk di hadapanku, lalu melirikku. Aku buru-buru menunduk. Jadi Maulida? Suara Devano berat, serak-serak basah. Mahar apa yang kamu minta? Aku nyaris tersedak ludah. Mahar? Yang mudah saja, Bang. Mas, aku gugup setengah mati. Gimana aku bisa minta cincin berlian? Kalau aku yakin dia aja makannya sering dikasih sama Bapak. Aku sering mengantarkannya makanan dengan buru-buru. Dia juga jarang bicara, cuma berterima kasih saja. Dalam hati aku bergumam, mau minta helikopter juga tidak mungkin kan? Devano menatapku lama. Matanya, ya Allah, kenapa jadi deg-degan begini sih? Itu tatapan elang, tajam menusuk. Bapak tersenyum kecil. Nak Devano, Bapak gak minta apa-apa. Biar mahar sederhana saja. Yang penting kamu menikahi Maulida dengan ikhlas. Aku menggigit bibir. Hatiku rasanya campur aduk, antara ingin kabur, ingin menangis, tapi juga penasaran. Baiklah kalau begitu, Devano bersuara lagi. Aku kasih sesuatu sebagai tanda lamaran, sebagai tanda kalau putri Bapak ini sudah menjadi calon istriku. Ia mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya. Jantungku berdebar. Ya Allah, dia beneran niat melamarku. Ternyata dia mengeluarkan sebuah cincin. Bapak memintaku untuk mengulurkan tanganku. Mau tidak mau, aku menuruti keinginan beliau. Cincin itu bersih, berkilau, dan pas di jari manisku saat dia menyematkannya. Jari jemariku gemetar seiring detak jantungku yang meronta. Aku pun mengamati cincin ini. Kelihatan mahal. Pas ternyata, ucapnya. Aku mendongak.
menatap matanya. Tatapan itu lagi tajam, dalam, bikin aku susah bernafas. Aku hanya mengangguk pelan. Wajahku panas. Bapak tertawa lega. Hari Minggu langsung saja akad nikahnya. Aku melotot. Hari Minggu? Devano tersenyum tipis lagi. Tapi kali ini senyumannya bukan senyum seram. Ada sesuatu yang hangat di sana, meski wajahnya tetap terlihat urakan. Aku berdehem. Mas Devano? Suaraku lirih. Kamu serius sama niat kamu ini, Mas? Maksudku, kita baru saja kenal sebatas tetangga. Dia menatapku dalam. Aku sangat serius. Aku sudah cukup mengenal kamu selama beberapa bulan ini. Aku menganga seketika. Suasana sore itu mendadak berubah tegang. Suara sandal jepit berderit di lantai semen rumah, disusul suara khas yang selalu bikin bulu kudu berdiri. Itu suara cekikikan bule Ijah. Benar saja, sosoknya muncul di ambang pintu dengan daster warna oranye menyala. Bibirnya dilapisi lipstik merah menyala yang seperti keluar garis. Loh, Maulida, kamu kok bengong sih? Kesambet nanti loh. Masih patah hati ya karena batal kawin. Tenang, bulekmu bawa seseorang yang spesial untuk kamu. Suaranya melengking sambil melirik ke arahku dengan senyum sinis. Kebetulan bule datang ke sini bawain kamu calon pengantin. Mosok kowe ora jadi nikah sih? Nanti memalukan keluarga besar kita. Aku nyaris tersedak air putih yang baru saja aku minum. Apa bule? Tanyaku dengan suara gemetar. Mana bapakmu? Aku sudah membawakan tamu penting. Belum sempat aku menjawab, bapak keluar dari ruang tamu dengan wajah tenang. Ada apa, Ijah? Kowe nggowo sopo? Bule Ijah melangkah masuk tanpa permisi, diikuti oleh seorang laki-laki tua berpeci putih, dengan baju batik mengkilap. Langkahnya pelan tapi penuh percaya diri, seakan-akan rumah ini sudah menjadi miliknya. Aku refleks mundur. Laki-laki tua itu menatapku dan tersenyum lebar. Mas Latif? Kata bule dengan nada bangga. Kenalin mas, ini Juragan Agus, juragan bawang dari Brebes yang paling terkenal di desanya. Dia ini bukan kaleng-kaleng loh mas. Rumahnya di mana-mana, mobilnya berjejer di garasi mobil. Raffi Ahmad saja kalah. Pokoknya beliau ini kaya raya 7 turunan. Laki-laki tua itu langsung menyalami bapak dengan ekspresi jumawah. Beliau datang dengan niat baik, ingin melamar Maulida. Gelas di tanganku gemetar, pecah. Apa? Suaraku melengking tanpa bisa kutahan. Bule menepuk bahuku seakan aku ini anak kecil. Ya ampun Maulida, kamu sekarang tahu kan kalau Aji dan keluarganya sudah memilih Kartika, anak bule, sekaligus sepupumu sendiri. Mereka itu cocok loh, sama-sama sarjana ekonomi. Makanya pernikahanmu dibatalkan. Kamu kan cuma guru honorer. Aku hanya terdiam, malas untuk membalas ocehannya. Bule tersenyum penuh kemenangan. Nanti undangannya nyusul ya, biar Kartika sendiri yang kasih ke kamu. Bapak menghela nafas panjang, wajahnya keruh. Tapi belum sempat aku bicara, suara berat Pak Agus terdengar. Pak Latif, saya ini sudah lama mengagumi Dek Maulida. Saya datang ke sini dengan niat tulus. Saya ingin menggantikan calon suaminya yang gagal itu. Biarkan saya menjadi menantumu, Pak. Insya Allah saya akan membuat Dek Maulida sejahtera, bahagia. Aku menoleh, tubuhnya tinggi tapi kurus. Keriput di wajahnya bertebaran. Ya ampun, beliau lebih tua dari bapakku. Sudah 3 bulan saya cerai dengan istri saya. Kalau Dek Maulida bersedia, saya siap memberikan mahar apa saja.
Jangankan 75 juta, 1 miliar pun saya kasih. Suaranya lantang, sambil menghentakkan tongkat kayu yang dibawanya. Nikah sudah 7 kali, tapi cerai semua. Mungkin memang tidak ada kecocokan. Tapi saya yakin, kalau dengan Dek Maulida, pasti saya akan langgeng, bisa sehidup sesurga. Laki-laki itu tertawa memperlihatkan gigi ompongnya. Bule Ijah pun ikut tertawa. Juragan Agus ini cocok banget loh sama Maulida. Kalau Mas Latif nikahkan sama beliau, dijamin hidup Mas Latif akan sejahtera. Tidak akan melarat lagi kayak sekarang. Jadi terima saja, Mas. Jangan banyak mikir, rayu Bule Ijah. Bapak masih terlihat diam, sementara aku spontan bergidik. Ya Allah, aku mau pingsan rasanya. Laki-laki tuan doyan kawin cerai ini berani-beraninya melamarku. Perlu berapa banyak untuk pesta mewah? 1 miliar? 2 miliar? Katakan saja Pak Latif, jangan sungkan. Saya juga sudah siapkan rumah mewah nantinya untuk tempat tinggal Dek Maulida. Laki-laki itu menatapku genit. Bapak, seruku dengan nada memohon. Tapi sebelum Bapak menjawab, Bule Ijah langsung menyambar. Nah, dengar sendiri kan? Maulida tidak perlu susah payah memikirkan masa depannya. Juragan Agus yang kaya raya, semua biaya pernikahan dia akan ditanggung. Lawang 1 miliar aja enteng banget. Rezeki nomplok tuh Mas Latif. Aku memandang Bapak dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku tahu beliau tidak akan setega itu. Ijah, Maulida sudah punya calon suami, jawab Bapak dengan datar. Bule mendengus, matanya melotot. Calon suami? Siapa Mas Latif? Jangan sembrono. Masa Mas Latif mau nekat menikahkan Maulida sama Aji? Dia itu sudah menjadi calon menantuku, Mas. Aku mengepalkan tangan. Hatiku terasa nyeri, seperti diiris-iris. Bule, kenapa nggak Kartika saja yang menikah dengan Pak Agus? Kok malah ditawarkan ke saya? Saya ini bukan barang ya, dan saya sudah punya calon suami. Bule malah tergelak. Kasihan sekali. Justru Bule kasihan kalau kamu terus menjadi perawan tua, Maulida. Umurmu itu sudah 25 tahun. Kalau gagal menikah terus, nanti orang-orang bilang apa? Malu dong keluarga kita. Pokoknya anakku sudah dapat calon suami. Kamu tidak usah repot-repot mencarikan jodoh untuk anakku. Bule Ijah dan Pak Agus pun akhirnya pergi dengan perasaan dongkol dan kecewa. Keesokan paginya, udara terasa lebih pengap dari biasanya. Bisa-bisanya Bule Ijah meminta datang ke acara siraman Kartika. Ya Allah, bisa-bisanya mereka dengan enteng mengundangku. Bukankah mereka itu sadar kalau anaknya sudah merebut calon suamiku? Amit-amit jabang bayi. Mana mungkin aku hadir? Hatiku saja masih berdenyut perih setiap kali nama Aji disebut. Aku menarik nafas panjang. Tidak, aku tidak akan datang. Aku memilih jalan terbaik untuk waras berangkat mengajar. Apalagi murid-muridku di kelas 1 SD anak bangsa selalu menjadi alasanku untuk tetap semangat. Melihat wajah polos mereka, mendengar tawa lepas mereka, seakan semua luka sedikit terobati. Langkahku ringan meninggalkan rumah, menenteng tas tote bag berisi semua keperluanku. Tapi siapa sangka, takdir lagi-lagi mempermainkanku. Di jalan menuju sekolah, tepat di dekat warung Bu Ratmi, aku melihat mereka, Mas Aji dan Kartika. Mereka berdiri sangat dekat, senyum terlalu mesra, gerak tubuh terlalu dibuat-buat. Hatiku mendadak berdenyut kencang, seakan ada tangan kasar yang meremas dadaku. Kartika pura-pura membetulkan kerah kemeja Mas Aji. Padahal jelas itu hanya alasan untuk bermesraan di depan orang banyak. Dan salah satunya, aku. Dia menyadari kehadiranku. Ya ampun, mual sekali rasanya. Mereka sengaja melakukannya saat aku lewat.
Ada Maulida. Suara Kartika melengking dibuat-buat manis. Mau berangkat ngajar ya? Aku menahan nafas, lalu hanya mengangguk. Bibirku terasa keluh, mataku terasa panas, tapi aku tidak boleh terlihat sedih. Aku berjalan santai, berpura-pura sibuk memperbaiki tali tas. Tapi tatapan Mas Aji menghantamku dari samping. Tatapan itu sendu, tatapan itu penuh penyesalan, seakan-akan dialah korban dalam drama murahan ini. Sialan, sekelumit rasa yang dulu aku pelihara masih mencoba memberontak. Namun segera aku ingat, dialah yang mengkhianatiku. Dan seolah tidak puas, Kartika mencubit pinggangnya. Mas, jangan minta kiss di sini dong. Malu banyak orang. Ada Maulida juga. Suaranya nyaring, sengaja diperdengarkan untukku. Mataku hampir berputar saking jengkelnya. Dikiranya aku cemburu kali. Kartika menoleh lagi kepadaku. Wajahnya penuh senyum kemenangan. Katanya besok nikahanmu sederhana ya? Cuma di rumah saja. Sorry banget ya. Kayaknya aku sama Mas Aji tidak bisa datang deh. Soalnya sibuk mempersiapkan pesta di gedung. Darahku mendidih. Aku mengantupkan rahang, lalu menjawab singkat. Tidak apa-apa. Jawabku tenang. Aku segera melangkah pergi. Tidak ada alasan bagiku untuk berlama-lama dengan mereka. Tapi tiba-tiba, suara Mas Aji menghentikan langkahku. Maulida, kita searah kan? Biar aku mengantarkanmu. Aku bawa motor kok. Ayo, berangkat bareng. Aku menoleh, melihat wajah Kartika yang seketika berubah masam. Senyum tipis tersungging di hatiku. Ya, setidaknya sekali ini biar Kartika tahu rasa. Sepertinya Mas Aji belum move on dariku. Tapi tentu saja aku tidak akan sudi menerima tumpangan darinya. Aku menggeleng pelan. Terima kasih ya Mas. Aku jalan kaki saja. Lagi pula, nanti calon suamiku bisa salah paham kalau aku masih akrab sama mantan. Kalimat itu keluar begitu saja. Kartika mencebikkan bibirnya, dan aku melihat jelas wajah Mas Aji mengeras. Matanya melotot, bibirnya kaku. Kamu sudah punya calon suami? Tanya Mas Aji, seolah tak percaya. Ya iyalah, masa aku gak jadi nikah sih? Alhamdulillah, aku juga sudah menemukan calon suami yang tepat untukku. Alah, nikah sama aki-aki aja bangga. Kartika tersenyum miring. Itu loh Mas, Juragan Agus. Dia itu kan calon suaminya Maulida. Aki-aki bau tanah itu yang doyan kawin cerai. Palingan si Maulida nikahnya gak lama, cuma 3 bulan saja. Aki-aki itu kan sukanya daun muda. Kartika tertawa mengejek. Mas Aji ikut juga tertawa. Ya ampun, gantengku ini digantikan sama aki-aki. Yo wis, semoga kamu langgeng dan bahagia. Jawab Mas Aji. Aku geram sekali mendengar ucapan mereka. Tapi biarkan sajalah mereka dengan opininya. Aku tidak peduli. Aku melangkah lagi, meninggalkan mereka yang masih tertawa-tawa di belakangku. Mas Aji masih menstater motor metik kebanggaannya. Di balik wajah tenangku, jantungku berdebar kencang. Karena tiba-tiba ada motor keren yang berhenti di hadapanku. Ayo, aku antarkan. Mas Devano memberikan helmnya kepadaku. Aku menoleh ke belakang. Mas Aji dan Kartika terpaku. Kini giliranku yang tersenyum penuh kemenangan. Apalagi penampilan calon suamiku ini terlihat gagah dengan jaket kulit dan sepatu bootnya. Hari pernikahanku pun tiba. Namun hatiku penuh dengan rasa sedih saat orang-orang mulai berbisik keras tentang pernikahanku. Kasihan ya si Maulida itu. Jadinya dinikahi sama preman pasar. Iya, nasibnya kok ngenes banget ya. Bapaknya sudah sombong banget. Anaknya mau dinikahi sama anaknya Pak Kades.
ujung-ujungnya malah dapat preman. Mungkin terpaksa dinikahkan sama preman itu. Undangan kan sudah terlanjur disebar, tapi nikahannya malah nggak jadi. Nanti malah bikin aib. Ya gimana amal-amalan sih? Anaknya kelihatan alim dan sok suci, kayak orang bener. Tahu-tahu jodohnya malah penjahat. Hahaha. Katanya sih bapaknya si Aji nggak setuju. Bahkan ibunya si Aji sangat menentang. Gara-gara bapaknya Maulida minta uang maharnya nggak kira-kira. Cari kesempatan dia. Biasanya orang kaya. Aku mendengar bisik-bisik tetangga itu sambil berpura-pura sibuk menunduk. Kupingku rasanya panas, kayak ditusuk-tusuk lidi bakar. Kalau bukan acara sakral, rasanya ingin kusumpal mulut mereka satu persatu pakai kain lap. Seenaknya saja mereka ngomong, padahal yang mau menikah ini kan aku, bukan mereka. Tapi ya sudahlah, aku tarik nafas dalam-dalam. Bismillah Maulida, jangan sampai pecah urat kepala hanya gara-gara ocehan orang. Aku duduk di samping calon suamiku. Di tubuhku melekat kebaya putih bukan kebaya mahal. Cuma hasil pinjaman dari Mbak Ayu, tetangga depan rumah. Tapi ajaibnya, semua orang-orang bilang aku sangat cantik. Padahal hatiku masih jungkir balik. Di hadapan orang aku tersenyum, tapi di dalam hatiku, aku berperang. Apa aku benar melakukan keputusan yang tepat? Menikah dengan laki-laki yang... Ya Allah, benar-benar laki-laki asing yang tidak aku kenal. Mataku sempat melirik ke arah Devano. Dia duduk di depan penghulu dengan wajah serius. Kaos hitamnya kali ini ditutupi jas hitam yang nampak gagah di tubuh yang tinggi. Tapi tato di tangannya masih kelihatan menyembul sedikit. Rambut gondrongnya diikat ke belakang. Kalau tidak sedang akad, mungkin orang-orang mengira dia bos geng motor. Tangannya yang kekar menggenggam tangan bapak, dan entah kenapa aku merasa deg-degan, antara takut dan pasrah. Ya ampun, apa ini jalan hidupku? Dulu aku sempat bermimpi menikah dengan Mas Aji, dengan pesta mewah, ada dekor bunga bertumpuk. Kenyataannya aku malah menikah di ruang tamu rumah. Karpet digelar seadanya. Tamu undangan duduk di kursi plastik pinjaman RT. Dan calon suamiku, preman pasar, lengkap dengan tatonya. Bismillah, kita mulai akad nikahnya. Suara penghulu memecahkan lamunanku. Semua mata tertuju ke depan. Aku spontan menunduk. Jantungku berdegup lebih cepat. Pak penghulu memulai. Kulirik bapak. Matanya memerah menahan tangis. Rasanya hatiku ini tidak kuasa menahan sedih. Saya terima nikah dan kawinnya Maulida Safitri binti Abdul Latif dengan mas kawin koin emas 100 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku langsung mendongak. Apa tadi? Koin emas 100 gram? Aku pikir kupingku yang salah dengar. Rasanya ingin kusaut. Penghulu, tolong diulang biar jelas. Tapi lidahku terasa keluh. 100 gram? Dari mana dia punya? Dari mana dia dapatkan? Jangan-jangan hasil ngerampok. Ya Allah, gimana ini? Aku langsung melirik ke arah bapak, berharap ada klarifikasi. Tapi bapak malah manggut-manggut bahagia. Kayak baru dapat menantu malaikat. Para tetangga langsung heboh. Bisik-bisik makin deras. 100 gram? Gila ya? Dari mana preman itu dapat duit sebanyak itu? Jangan-jangan hasil nyolong lagi. Jangan-jangan hasil nyolong motor lagi. Wah, bisa jadi. Dia kan preman. Kupingku semakin panas. Sumpah, kalau bukan akad nikah, ingin kuciprati mereka pakai kuah soto panas. Dasar mulut lemes. Setelah ijab kabul sah, semua orang menyalamiku sambil mengucapkan selamat. Ada yang benar-benar tulus, ada juga yang sinis sambil tersenyum kecut. Aku tahu mereka bukan ikut bahagia, tetapi penasaran.
Besok-besok pasti cerita di warung kopi. Lihat tuh, si Maulida nikahnya sama preman, tapi maharnya kayak sultan. Aneh banget kan? Aku sendiri masih syok. 100 gram koin emas, itu nilainya tidak main-main. Aku bahkan sempat curiga, jangan-jangan Devano salah sebut. Mungkin maksudnya 10 rupiah koin emas KW di pinggir jalan. Tapi waktu aku sempat melirik kotak mahar, mataku langsung melotot. Itu beneran emas. Warnanya mengkilap. Aku sampai ingin mencubit diriku sendiri. Maulida, jangan bengong seperti itu. Ayo dong senyum. Kamu kan pengantin baru. Goda Mbak Ayu dari samping. Aku terpaksa nyengir, walaupun hatiku tetap dagdikduk. Di saat aku masih fokus berbicara dengan Mbak Ayu, tiba-tiba 4 orang benalu itu datang ke acara pesta pernikahanku. Mereka adalah Mas Aji, Kartika, Bu Bariyah, dan Bule Ijah. Katanya kemarin mereka tidak akan datang, tapi kenapa mereka justru datang sekarang? Hatiku kembali was-was. Apa yang akan mereka lakukan? Hatiku hancur berkeping-keping. Mereka sudah menghancurkan pernikahanku dengan Mas Aji. Dan kini mereka datang lagi untuk menghancurkan kebahagiaan semu yang baru saja aku raih. Mendengar tawa dan hinaan mereka, air mataku tidak kuasa aku tahan lagi. Bulir-bulir air mata itu mengalir deras, membasahi kebaya putih pinjaman yang melekat di tubuhku. Apa kalian percaya preman itu punya banyak uang untuk membeli emas 10 gram? Sergah Bu Bariyah dengan suara nyaring, memastikan semua tetangga mendengarnya. Iya bener, sambut Bule Ijah dengan semangat. Orang kayak gitu pasti hasil nyolong atau ngerampok kan? Masa di kampung kita ada seorang penjahat seperti itu? Aku menunduk. Malu dan sedih bercampur menjadi satu. Namun sebelum aku tenggelam lebih dalam keputusasaan, sebuah tangan yang hangat dan besar dengan lembut mengusap air mata di pipiku. Devano menatapku. Matanya yang biasa tajam seperti elang, kini memancarkan ketenangan yang dalam. Dengan gerakan yang gentleman, ia melangkah maju ke depan, melindungiku dengan tubuhnya yang tegap. Bapak yang melihat semua ini hanya tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam senyumannya, sebuah rahasia yang sepertinya memang sengaja ia sembunyikan dariku, tentang siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suamiku. Setelah berhasil menenangkanku, Devano mengambil suara. Suaranya yang berat dan berwibawa tiba-tiba membuat seluruh ruangan hening. Selama ini, ujarnya lantang dan jelas, semua orang di sini mengenal saya sebagai Devano, si preman pasar, si penakut yang bersembunyi di balik tato dan jaket kulit. Itu adalah pilihanku. Saya sengaja meninggalkan kehidupan lamaku yang serba gemerlap untuk datang ke desa ini. Saya ingin mencari seorang wanita yang bisa mencintai saya, bukan karena gelar, bukan karena uang, bukan karena perusahaan yang saya pimpin, tetapi semata-mata karena saya adalah Devano. Saya ingin dicintai apa adanya. Aku terkesima. Mataku terbuka lebar mendengar pengakuannya. CEO, perusahaan ternama. Namun Mas Aji, Bu Bariyah, Kartika, dan Bule Ijah masih tidak percaya. Wajah mereka dipenuhi sinisme. Bohong! Jangan mau dibohongi, Pak, Bu. Dia itu cuma bisa cerita saja, teriak Kartika, mencoba memprovokasi warga lain yang mulai terpana. Tanpa banyak bicara, Devano mengeluarkan teleponnya dan menelpon seseorang. Aku hanya bisa mendengarnya. Jantungku berdebar kencang. Kurang dari 10 menit, suara deru mobil memecahkan keheningan kampung. Dari jendela, terlihat iring-iringan lebih dari 20 mobil mewah, Range Rover, Mercedes, BMW, berhenti di depan rumah sederhanaku. Pintu mobil-mobil itu terbuka. Keluar orang-orang berbaju rapi dan tegap yang langsung berbaris. Lalu dari mobil paling depan, muncul sepasang orang tua. Pria itu berjas elegan
dan wanita itu berwajah cantik. Mereka berjalan dengan penuh wibawa mendekati rumahku. Wanita itu lalu menghampiriku dan memelukku dengan hangat. Maulida, akhirnya kita bisa ketemu. Devano sering bercerita tentangmu. Pria itu kemudian memperkenalkan diri kepada semua yang hadir. Suaranya berwibawa dan tenang. Perkenalkan, saya Haryanto Salim, CEO dari Salim Group. Dan ini adalah istri saya. Devano di sini adalah putra kami satu-satunya. Dan juga penerus perusahaan kami. Semua orang, terutama keempat provokator itu, hanya terdiam membatu. Mulut mereka ternganga, wajah mereka pucat pasi. Mereka bagaikan patung yang tidak bisa berkutik. Aku masih belum bisa mempercayai semua yang terjadi. Aku memandang Devano, suamiku, yang kini tersenyum lembut kepadaku. Senyum yang sama yang selama ini dia sembunyikan di balik image premannya. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, aku bisa tersenyum lega, merasakan sebuah akhir yang indah setelah sekian lama mengalami kepahitan. Kebahagiaan itu ternyata datang dari tempat yang paling tidak terduga. Waktu memang pembalik terbaik. Tidak pernah aku bayangkan, hidupku yang sempat porak-poranda oleh penghinaan dan pengkhianatan, kini berbalik sempurna. Aku sekarang hidup bahagia di sebuah penthouse yang luas dan indah. Bersama Devano, suamiku, tidak ada lagi celaan atau bisik-bisik sinis. Yang ada hanyalah kasih sayang yang tulus dari mama dan papa Devano, yang telah menerimaku sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Kadang aku masih tersenyum sendiri mengingat kejadian itu. Setelah semuanya terungkap, desa sempat gempar. Tapi bukan karena aku atau pernikahanku, melainkan karena kasus korupsi besar-besaran yang menjerat ayah Mas Aji. Ternyata, selama 3 periode menjadi lurah, ia telah menggerogoti dana desa yang seharusnya untuk memajukan kampung halamanku. Impian Mas Aji untuk menjadi lurah berikutnya kini pupus seketika. Warga yang merasa dihianati tidak sudi lagi menerima keluarga mereka. Nama besar yang selama ini mereka banggakan runtuh berantakan menjadi aib yang tidak terhapuskan. Kabarnya, Mas Aji dan Kartika justru gagal melanjutkan pernikahan mereka. Konon hubungan mereka retak karena saling menyalahkan dan malu dengan skandal yang menimpa keluarga. Dan semua itu ternyata tidak lepas dari peran Devano. Diam-diam sejak lama ia merasa heran. Mengapa desa kami begitu tertinggal, padahal dana yang digelontorkan pemerintah pusat tidak sedikit dengan jaringan dan pengaruhnya. Ia meminta tim audit independen untuk menyelidiki. Hasilnya, ternyata benar, uang rakyat itu habis dikorupsi oleh orang yang selama ini dianggap sebagai tokoh masyarakat. Aku kini menjalani hidup yang baru. Terkadang aku masih berkunjung ke desa, melihat bapak yang sekarang justru lebih tenang. Sawahnya telah ditebus oleh Devano, bahkan lebih luas dari sebelumnya. Aku bahagia karena akhirnya menemukan cinta sejati yang tidak pernah menilai dari tampilan luar atau latar belakang. Bahagia karena bisa membahagiakan Bapak. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa kebahagiaan itu seringkali datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Dibungkus dalam paket yang tidak diharapkan, tetapi justru merupakan rencana terindah yang telah ditakdirkan untuk kita. Kebahagiaan sejati seringkali datang dengan penyamaran yang tak terduga, bukan dalam gemerlap harta atau kemewahan status, tetapi dalam kesederhanaan cinta yang tulus, kejujuran yang teguh, dan keberanian untuk mempercayai bahwa di balik setiap kesulitan, tersembunyi rencana indah yang suatu hari nanti akan terungkap sebagai takdir terbaik untuk jiwa yang sabar dan hati yang tetap percaya. Tamat.